besok Sabtu terakhir itu, besok Sabtu, terlambat-lambatnya Sabtu besok tanggal 30, harus melaporkan semua yang diminta oleh narasumber, ditambah 4 video dari contoh Bapak Ibu guru mengajar ke anak, ke siswa tentang Pancasila ini, kemudian diupload ke YouTube. Jadi contoh pembelajaran penjenengan itu harus diupload ke YouTube, dilaporkan ke dinas minimal 4 video. Terus nanti yang dijelaskan Pak Hanif hari ini monggo penjenengan cermati. Di akhir nanti tolong saya diberi masukan untuk melaporkan 4 video itu, apakah semua guru membuat pembelajaran kemudian diupload ke YouTube atau saya pilih. Kalau dipilih saya diberi masukan siapa. Atau semuanya membuat, nanti Pak Hanif yang memilih 4. Nanti di akhir saja nggih. Di akhir pembelajaran. Di akhir Zoom. Ngaten nggih Bapak Ibu. Sampun, saya kira itu yang saya sampaikan karena diminta Pak Bambang. Pak Bambang kemarin WA saya untuk melaporkan hal tersebut. Barakallah. Oke, saya kira itu saja pembukaan saya. Silahkan kalau Pak Hanif sudah siap. Oke Bu Mami. Terima kasih Bu Mami. Jadi ini di awal aja Bu Mami saya sampaikan. Semua guru membuat Bu Mami. Jadi semua guru itu membuat, ya. Jadi nanti ada kolom yang harus diisi dan nanti saya kirim ke WA dinas. Di situ ada nama semua guru, saya juga termasuk. Kemudian materi yang diajarkan, tema subtema dan pertemuan, atau kalau yang bidang studi juga seperti apa biasanya. Kemudian link YouTube di saat proses pembelajaran dengan anak. Gitu Mami. Jadi nggih. Ya sampun monggo sih. Jadi semuanya Bu Mami. Jadi tidak semua buat nanti person. Yang dikirim 4 itu dipilih Pak Hanif ngaten nggih. Nggih, enggak apa-apa Bu Mami. Saya mulai lagi Bu Mami. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kandangan 2, kawan-kawan agen penggerak karakter SDN Kandang 2 yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sehat semuanya, dihindari dari COVID-19, KB sehat, dan bisa menjalankan amanah dan tanggung jawab serta kewajiban kita sebagai pengajar. Sebelum materi ini saya sampaikan, kita belajar bareng-bareng bersama. Kita awali pertemuan kita dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, membawa maslahat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini materi hari ini adalah sosialisasi mengenai rencana pembelajaran RPP. Jadi apa yang sudah kemarin saya sampaikan, kalau kemarin itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat
aksi di dalam kelas juga di luar kelas, tapi pembelajaran RPP atau rencana proses pembelajaran itu satu di masa pandemi ini. Yang pertama di sini ada PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh. Kemudian metodologi apa yang sekiranya pas, di sini ada blended learning. Ada yang tahu nggak blended learning itu apa? Perpaduan apa namanya pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka. Kalau blended learning adalah pembelajaran yang seharusnya, artinya dibolak-balik pembelajaran atau metode pembelajaran, di mana yang biasa dilaksanakan di kelas bisa dilaksanakan di rumah. Di sini ada belajar mandiri, RPP belajar mandiri, di sini ada belajar tatap muka, dan RPP belajar tatap muka. Jadi antara daring dan luring ini bersamaan. 6 profil kemarin sudah saya jelaskan, kayak kemarin enggak. Nah ini. Kemudian pengembangan pelajar sudah kemarin melalui manajemen sekolah, ya. Kemudian melalui pembelajaran, melalui pembiasaan, melalui pembinaan kesiswaan yang kemarin ada foto-fotonya itu. Ya. Lanjut. Pengembangan profil pelajar melalui pembiasaan di sini. Nah ini RPP itu yang pertama harus dibangun dulu adalah KD-nya. Kalau guru kelas boleh memakai KD yang ada di buku, boleh. Ya. Guru bidang studi juga kalau memang ada silahkan. Atau KD yang pernah diberikan penyederhanaan KD itu pada masa pandemi itu juga boleh dipakai itu. Yang kedua adalah KD Permendikbud tahun 37 nomor 37 tahun 2018 juga boleh. Silakan panjenengan petani KD-KD itu. Nah, lebih mudahnya bagi guru kelas, KD-KD yang ada di pertemuan itu aja dipakai, nggak apa-apa. Nah, itu nanti dipetani bagaimana indikatornya. Ini di sini mengunjungi perpustakaan. Ini seperti kemarin yang sudah saya jelaskan di awal. Enak lebih konsen ke RPP-nya aja. Ini mandiri, bernalar kritis. Jadi semuanya ini bisa dilakukan. Karakter-karakter profil Pancasila ini semua pelajaran bisa dilakukan di semua mata pelajaran. Nah ini RPP ini dari KD juga bahan ajar, ya, yang arahnya adalah keluarga, sekolah, dan lingkungan. Nah, keluarga, sekolah, dan lingkungan. Kalau musim pandemi ini lingkungan juga, ya, sekolah juga, keluarga juga, karena orang tua adalah pendamping anak. Kemudian RPP pelajaran mandiri atau tatap muka, kelas semester berapa, siapa peserta didiknya, ada bahan ajarnya, mana pasangan KD-nya. Ini panjenengan bisa melihat di buku pegangan guru. Ya, di situ kan ada KD-nya. Nanti dikembangkan sendiri, profil Pancasilanya ada di mana, nanti didudukan dalam langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya sama ini apa isinya, bagaimana perorganisasiannya, isinya, penyampaian, dan sebagainya. Kreativitas ini seperti yang saya sampaikan kemarin ini. Komunikasi, kolaborasi, AKM-nya. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah reorientasinya ada pada model pembelajaran HOT, ya. Pembelajaran bernalar tinggi, ya, pelajaran bernalar tinggi. Apa itu? Ada kroistisi, ya. Kroistisi itu adalah apa? Rasa ingin tahu, ada keinginan yang yang mendalam, ya. Ya, apa yang ingin dia ketahui dari sesuatu.
kemudian discovery penemuan, pembelajaran berbasis persoalan, menyelesaikan persoalan, berbasis proyek. Nah, ini nanti yang diharapkan anak-anak ini punya karya gitu loh. Jadi anak-anak ini punya karya hasil akhir. Makanya di buku pembelajaran di guru kelas itu di subtema yang keempat itu kan 1 sampai 6 itu kan ada karya nyata, ada proyek, yaitu sebenarnya itu dikembangkan betul, insya Allah sudah cukup. Itu di buku tema itu ada, ya di subtema yang keempat itu ada kegiatan proyek. Itu yang kita kembangkan benar-benar, karena 1 sampai 6 di subtema 4 itu adalah penggambaran dari hasil, ya, hasil karya nyata anak, ya, dalam satu buku tema. Ini diharapkan seperti ini. Apakah higher order thinking atau hot? Ini kemarin kawan-kawan juga dari awal sudah tahu ada hot, ya. Ini general kritis, meneh taksonomi, belum taksonomi. Ini saya kira bukan hal yang baru, ya, bagi kita, karena ini ibarat orang itu lauk pauk bagi guru ini. Saya yakin semuanya sudah memahami, ya. Kemudian ini motivasi, banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Jarine Pak Nadiem seperti itu, ya, banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Jangan sampai banyak tanya, banyak coba, banyak masalah, itu musibah, ya, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Selanjutnya ini ada video pembelajaran, contoh video pembelajaran, Bu, coba didengarkan saja. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya berdiri. Ya, silakan kasih. Jadi karena kita sudah terbiasa hidup dalam perbedaan, maka tidak ada alasan untuk kita membenci perbedaan. Atau tidak ada alasan untuk kita membenci teman kita yang berbeda dengan kita. Saya mau tanya, siapa di antara kalian yang memiliki teman yang berbeda suku atau agama atau ras dengan kalian? Coba angkat tangan, siapa yang punya? Wah, hampir semua, ya, bahkan semuanya punya teman yang berbeda, ya. Atau coba saya tanya. Sebentar, ini belum selesai, ada problem ini. Sebentar. Saya ulang lagi ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya berdiri. Ya, silakan kasih. Jadi karena kita sudah terbiasa hidup dalam perbedaan, maka tidak ada alasan untuk kita membenci perbedaan. Atau tidak ada alasan untuk kita membenci teman kita yang berbeda dengan kita. Saya mau tanya, siapa di antara kalian yang memiliki teman yang berbeda suku atau agama atau ras dengan kalian? Coba angkat tangan, siapa yang punya? Wah, hampir semua, ya, bahkan semuanya punya teman yang berbeda, ya. Atau coba saya tanya. Baik, ini yang pembelajaran di kelas real Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya kan? Bu, sehat.
Sehat, Bu. Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat. Ya anak-anak ya, meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini ya, kalian harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Seperti apa? Seperti jika kalian keluar menggunakan masker ya, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan hindari kerumunan. Itu yang harus. Berarti ada batasan. Sebentar, saya putarkan yang ori saja. Hah? Iya, Pak. Yang ori saja. Dia. Oh, gitu. Coba ini aja dulu. Ini yang di kelas tadi. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semuanya berdiri. Ya, silakan ngerti. Jadi karena kita sudah terbiasa hidup dalam perbedaan, maka tidak ada alasan untuk kita membenci perbedaan. Atau tidak ada alasan untuk kita membenci teman kita yang berbeda dengan kita. Saya mau tanya, siapa di antara kalian yang memiliki teman yang berbeda suku atau agama atau ras dengan kalian? Coba angkat tangan, siapa yang punya? Wah, hampir semua ya, bahkan semuanya punya teman yang berbeda ya. Atau coba saya tanya Bella. Bella, kamu kan punya teman yang berbeda agama ya, mungkin ya, berbeda suku. Nah, bagaimana hubunganmu dengan temanmu yang berbeda tadi sampai detik ini? Apa? Konflik ya. Kenapa bisa tidak ada konflik antara kamu dengan temanmu? Padahal kamu berbeda gitu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kalian juga semangat, begitu ya, supaya pembelajaran ini menyenangkan, saya mau menampilkan sebuah sulap, ya. Nanti akan sebab ke pecahan 20 juga. Saya tanya dengan baik-baik ya. Nanti saya akan bongkar. Saya akan cerita mengubah uang ini menjadi pecahan 20. Saya bisa bagi nanti saja menunjukkan barang namanya. Uang yang pertama, uang 100 ribu akan saya lipat menjadi 2 bagian. Ini. Sudah, bisa ya. Kemudian saya bagi kedua kalinya, saya bagi menjadi 2 lagi. Saya bagi keduanya, yang ini tidak skala horizontal, bisa vertikal. Saya lipat ke bawah. Ya kan? Oke, nah ini nanti saya nanti akan sebuah jadi pecahan 20 ya. Saya aduk uang perlahan, kemudian saya ubah menjadi pecahan 20. Kalau sudah saya transfer, kemudian saya sudah tidak. Oke, sekarang naik. Hasil saya kosong, kosong. Oke, saya lupa. Oke, apakah kalian lihat? Wah, saya lupa. Saya lihat tadi ada pecahan 20 ya. Saya lupa lagi. Ini teman-teman pecahan 20 rupiah. Untuk dapat memahami materi ini dengan lebih jelas, saya akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Jumlah kalian ada berapa ini? 16 ya? Nah, jumlah kalian ada 16, berarti saya akan membentuk kalian dalam 4 kelompok. Dan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Saya sudah membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan di awal ya. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Bagaimana cara merawat keberagaman agar tidak terjadi konflik? Ya, bagus sekali ini pertanyaannya. Bagaimana cara merawat keberagaman agar tidak terjadi konflik? Bagus sekali. Selamat pagi semuanya. Selamat
ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sarani Christine. Saya adalah moderator di kelompok kami. Perkenalkan, yang kedua, teman saya namanya Blasius Forlanju. Dia adalah narasumber pertama. Ketiga, perkenalkan, nama teman saya Lydia Rosali Violeta. Dia adalah narasumber kedua. Yang keempat, perkenalkan, nama dia adalah Yuri Faringo. Dia adalah notulen di kelompok kami. Baiklah, kalian bisa mengangkat tangan kiri kalian dengan membentuk angka 2 dan tangan kanan kalian membentuk angka 7 seperti ini. Lihatlah saya dulu. Kalian bisa mencontohkannya seperti ini. Kita coba ya. Seperti ini lagi, dan seterusnya. Carikan video yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Bu. Bu. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya kan? Bu, sehat. Sehat Bu. Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat. Ya anak-anak ya, meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini ya, kalian harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Seperti apa? Seperti jika kalian keluar menggunakan masker ya, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan hindari kerumunan. Itu yang harus kalian perhatikan untuk saat ini. Ya, baik anak-anakku, untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Muhammad dipimpin ya nak ya doanya. Ya Bu. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Muhammad ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini lancar. Anak-anakku, sekarang bayangkannya dulu ya. Dilihat teman-temannya di sini sudah masuk semuanya ya. Halo Pak Anip. Sudah Bu. Ya, baik, teman-temannya sudah masuk semuanya. Sekarang Ini ada beberapa teman yang usul bagaimana kalau dipercepat, pokoknya wis tahu videonya gitu. Terus lanjut. Soalnya mau berwaktu nanti pas gak cukup. Oke. Oh, monggo. Pokoknya intinya tahu modelnya video pembelajaran seperti itu, tahu, terus nanti penilaian lanjut RPP, RTL dan lain-lain. Mami, monggo. Ini saya pangkas monggo. pengawalannya. Oke. Baik, Jagat, silakan dibacakan Jagat. Kalimatnya Jagat. Bagaimana cara nenek moyang kita dahulu mendapatkan api? Ya, bagus. Ini diskusi. Tadi Jawab. Mengeringkan garam. Ini mengeringkan garam. Kalau kalian lihat ya di tepi-tepi pantai itu di daerah Madura itu ada pengeringan garam. Proses pengeringan garam. Kemudian apalagi untuk menjemur ikan. Nah ya. Ayo masih ada. Tapi dengan cara Baca. Sekarang kalian akan ya
Nah, di sini ada Karena ringkasan teks eksplanasi ini juga. Ada eksplanasi menjelaskan. Nih, sebentar Mami. Ini sumber belajarnya rumah belajar. Ini medianya. Sumber energi dan panas. Jadi menarik untuk anak, apalagi ketika anak sedang belajar mandiri di rumah. Jadi tidak hanya link, tapi menampilkan video-video yang sekiranya menjadikan anak ini tertarik. Sebentar. Sekarang RPP-nya. Ya. Ini RPP yang saya buat. Jadi di sini sebenarnya RPP-nya itu nggak jauh beda dengan RPP yang biasa kita pakai. Cuma penguatan karakter profil Pancasilanya itu yang lebih dikuatkan. Itu satu. Yang kedua, di sini kita lihat ada alokasi waktu ini 4 kali 25 menit 100 menit ya, daring Zoom 60 menit, boleh dibalik ya, luring 40 menit, jadi daring 60 menit ditambah luring 40 menit, boleh dibalik, daringnya 40 menit, luringnya 60 menit. Ini sama seperti biasa ya. Cuma di sini tujuan pembelajaran. Nah, ini. Dengan mengamati video, ini tujuan pembelajaran juga disampaikan ke anak-anak juga. Ya. Di sini ada link video yang saya berikan kepada anak-anak, nanti diklik aja sudah muncul, Bu. Ya. Apa materi atau video pembelajaran yang akan diterima oleh anak. Nah, di sini sebenarnya nggak jauh beda. Di sini yang terakhir, setelah berdiskusi melalui WhatsApp grup kelas, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang kegiatan sosial di sekitar rumah dan kehidupannya sehari-hari. Materinya teks penjelas, ringkasan, kewajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat, interaksi sosial, pembangunan sosial, budaya, dan pembangunan ekonomi. Media, berarti bahan yang diajarkan itu apa? Ini video pembelajaran tentang permasalahan lingkungan sosial budaya, ya, video pembelajaran tentang sosial budaya Kota Surabaya. Boleh kita mengambil sumber dari rumah belajar, sumber apa saja, ya, sumber apa saja yang sekiranya itu menjadikan anak tertarik untuk mau belajar. Kemudian alatnya apa? OBS, Google Meeting, bebas terjenengan. MS Office 365, Google Form boleh, sumber belajar buku dan lain sebagainya. Langkah-langkah pembelajarannya. Nah, jadi guru membuka pertemuan melalui Zoom dengan link yang sudah diberikan ke siswa. Jadi linknya dipakai koyok kita sendiri seperti biasa. Baru setelah Zoom terbuka, bersama anak-anak mengucapkan salam, mengingatkan akan tetapi mematuhi protokol kesehatan, menanyakan kesehatan anak-anak ya. Kemudian mengajak berdoa. Lah ini imtaknya, iman dan takwa. Ini adalah
indikator dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini masuk dalam indikator 6 pondasi profil pelajar Pancasila. Setelah itu apa? Coba anak-anak diajak membaca Pancasila boleh, menyanyikan lagu Indonesia Raya boleh. Nah, ini untuk memberi apa? Penguatan kecintaan tentang menanamkan semangat kebangsaan. Di sini tercatat kebinekaan global. Nah, setelah itu karena saya buku tema 6 ya, buku tema 6 subtema 3 pembelajaran ketiga, maka saya mengajak anak didik apa ini melihat gambar halaman 156. Kegiatannya apa? Gambar apa itu? Kegiatannya apa itu? Apa pengaruhnya bagi masyarakat? Dan tujuannya apa? Kata tanya ini menunjukkan membangun anak untuk berpikir kritis. Nah, kemudian setelah itu guru meminta beberapa siswa yang ada itu untuk menyampaikan pendapatnya. Ayo pendapat kamu apa? Pendapat kamu apa? Ini juga mengajak anak untuk bernalar kritis. Setelah itu saya memaparkan atau menyampaikan, mengajak anak-anak untuk apa? Untuk menyaksikan video media yang saya siapkan. Saya klik di sini. Jadi otomatis ngeling ini kalau memang ada ini. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Di tengah masyarakat akan terjadi kelahiran dan kematian. Untuk menambah atau mengurangi jumlah penduduk, di mana ketika hal itu terjadi, maka akan diadakan upacara ataupun budaya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, sebentar saya ada. Jadi secara langsung video itu ngeling. Jadi anak-anak langsung bisa menyaksikan. Setelah materi pembelajaran video itu saya sampaikan kepada anak-anak, maka anak-anak diajak bareng-bareng untuk berdiskusi menentukan kata kunci bacaan. Nah, di sini ada indikator gotong royong dan kolaborasi. Nah, setelah itu dan seterusnya, ini di sini paragraf mandiri, anak-anak bisa melihat bacaan di buku, menulis kata separagraf. Ini termasuk kategori mandiri. Menulis kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dengan bahasa sendiri, ini juga mandiri dan seterusnya. Setelah itu, saya menyiapkan sebuah video untuk ditonton anak. Ya. Apa itu? Video sosial budaya Kota Surabaya. Jadi kenapa kok saya memakai Kota Surabaya? Karena apa? Karena di buku itu dari yang nasional, ya, maka kita arahkan ke pengenalan budaya yang ada pada diri kita sendiri, kota kita sendiri. Jadi kalau ada dalam buku itu ada materi Jakarta, maka mau tidak mau kita juga harus menyampaikan apa yang ada di Kota Surabaya sebagai tempat tinggal kita. Kadangkala kita ini tahu Jakarta tapi ora tahu wajah Surabaya, ora tahu budaya Surabaya. Nah ini, jadi penguatan budaya lokal ini yang harus kuat. Ya. Karena apa? Karena kita tinggal di Kota Surabaya. Wong Surabaya kudu ero Surabaya. Ini contohnya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Pertanian dan Budaya. Tarian yang indah, urban farming, makanan khas yang enak. Itu semua dapat ditemui di kotaku, Surabaya. Surabaya merupakan provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Kota Surabaya juga sangat berkaitan dengan Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu tadi pengenalan video yang kedua, ya, pengenalan budaya Kota Surabaya. Jadi kabar Jakarta juga boleh, tapi penguatan budaya lokal itu harus kuat. Jangan sampai kita tidak tahu tempat tinggal kita sendiri, gitu loh. Jadi ini yang harus kita kuatkan. Kemudian langkah-langkah berikutnya sama seperti yang tadi, ada mandiri, ada gotong royong, ada kreatif, ada gotong royong, dan ada iman dan takwa. Ditutup dengan apa ini? Melakukan refleksi, ya, pembelajaran yang telah kita selesaikan. Nah, ini kita refleksi bersama. Kemudian di sini pembelajaran tutup dengan doa dipimpin oleh salat siswa, ini imtak. Terus bagaimana penilaiannya? Nah, sebenarnya penilaian itu di sini ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian produk. Nah, ini yang nanti yang diharapkan agar proses pembelajaran pada anak didik kita ini bisa menghasilkan karya nyata. Ya, karya nyata itu tidak harus berbentuk monumental, bentuk benda, enggak. Orang melakukan pengamatan dan punya hasil pengamatan itu juga termasuk karya. Ya, makanya pelajaran tema, contoh sekarang tema 6 seumpama. Di akhir nanti subtema 4 itu pasti ada karya anak. Lah itu kita pakai, ya, kita gunakan semaksimal mungkin, membangun autentifikasi data atau hasil karya anak itu di subtema 4-nya. Karena di situ kan sudah jelas. Nah, ini harus ada pembuktiannya. Sekarang imtak gotong royong berpikir ini tidak semua harus ada di sini. Kita pilih salah satunya. Contoh di sini adalah akhlak terhadap lingkungan. Berarti masuk imtak. Coba saya buka. Saya menggunakan Microsoft 365. Ini. Coba saya tak klik satu. Ya. Saya coba di sini kelas 5A. Next. Di sini ada video. Ada video saya putar. Anak-anak mengamati. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Selain nyaman untuk dilihat, kebersihan juga membuat lingkungan kita menjadi lebih sehat. Tapi kenapa ya kebanyakan orang Indonesia masih suka buang sampah sembarangan? Baik, saya lupa. Di sini ada pertanyaan, sudahkah kamu mencintai lingkungan? Silakan, materinya apa saja boleh. Apakah kamu mengerti kebersihan itu sebagian dari iman? Apakah dalam keluarga ada yang suka buang sampah sembarangan? Apabila ada salah keluarga buang sampah sembarangan, apa yang kamu lakukan? Silakan dipilih. Nah, ini nanti yang membangun nalar anak itu. Nah, apa kamu sendiri sering membuang sampah sembarangan? Kirim foto. Nah, kegiatan anak, dia menyapu boleh, membuang sampah di tempat sampah boleh. Jadi seperti itu. Ini survei karakter. Survei karakternya seperti itu. Kemudian di sini penilaian pengetahuan. Di sini saya punya soal latihan KD Bahasa Indonesia 3-3 dan 4-3. Link soalnya sama, saya juga pakai Microsoft di sini. Coba di sini dilihat. Nah, sama bentuk soal multiple choice, nggak apa-apa, silakan. Apa saja, contoh 1, 2 ya.
2. Nomor absen 2. Andi. Kemudian kelas 5. Saya next. Di sini ada soal-soal. Next lagi. Sama ya. Seperti apa yang kita yang biasa kita lakukan. Tapi ini kan termanajemen dengan bagus, dengan baik ya. Kemudian untuk mengerjakan tugas menjawab ini 5 soal, coba dilihat di sini. Sama halnya juga loh ini. Misalnya loh. Ya. Jadi sama. Bahasa Indonesia langsung ini ya. Sudah, setelah itu baru penilaian produk. Nah, penilaian produk itu nanti anak sendiri yang akan melaporkan ya, dari hasil pengamatan tentang identifikasi dan analisis hak dan kewajiban di lingkungan sekitar dia. Itu mungkin ini Bu Mami yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan yang mau bertanya. Nggih Pak Hanif, monggo teman-teman yang mau bertanya. Yang mau bertanya monggo. Karena ada hubungannya dengan besok Sabtu terakhir menyerahkan bukti ya Pak Hanif ya. Bukti pembelajaran yang harus diupload ke YouTube pembelajaran Pancasila. Monggo yang mau bertanya silakan. Bayar kok. Pada dasarnya tidak ada hal yang baru gitu loh. Cuma kita ini hanya membangun pola pikir yang baru saja sebenarnya. Ada nggak kemauan dari kita gitu aja Mami. Kalau ada kemauan ya sudah, berarti kan bagus gitu loh. Pada dasarnya di situ. Monggo silakan yang mau bertanya mengenai RPP ataupun yang lainnya. Pak Hanif. Iya, monggo Pak Atik, sebentar Pak Atik. Monggo Pak Adi. Untuk berarti kita bikin video pembelajaran luring itu berarti kita harus ngerekam seperti contoh tadi ya? Iya. Iya. Gini, diakui apa tidak, kita itu tidak dibatasi. Ketika kita melakukan Vicon ya, pasti kan ada komunikasi secara luring toh, lewat WA group toh. Iya. Iya, itu sama saja. Enggak jauh beda. Jadi setelah jenengan melakukan Vicon dengan anak-anak, lah itu kan mungkin berapa 60 menit mungkin ya. Tapi setelah itu kan panjenengan kan tetap melakukan komunikasi lewat WA group toh, Pak. Ya itu luring yang dimaksud luring itu. Baik itu penegasan penegasan tugas ataupun yang lain. Di sini saya ada satu kendala. Kendalanya kebetulan sih untuk sedikit di IT-nya ya. Kalau mungkin Pak Hanif pembelajaran Zoom dia bisa lewat komputer, bisa main video, terus materi nampil seperti ini gitu loh. Kalau saya justru harus pakai 2 HP karena 1 HP itu saya gunakan. Enggak, itu di Zoom itu bisa Pak, untuk record itu bisa. Record bisa. PowerPoint pun bisa sebenarnya. PowerPoint bisa. Sampai coba. Bisa. Gitu loh.
bisa. Mutar video-video gitu loh. Ya itu tadi Pak, jadi semuanya itu dikembalikan kepada satu kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Titik di situ. Urusan teknis itu urusan pribadi, saya gak iso ya nyelesain masalah pean. Karena yang punya kemauan adalah panjenengan sendiri, bukan saya. Gitu loh. Ya itu tadi dikembalikan. Kalau kita mau berubah, ya monggo. Itu hak. Makanya harus pinter-pinter bahwasanya kita harus tahu antara kewajiban. Nek wis ono kewajiban berarti ayo nutut. Jadi kalau urusan teknis saya kira itu kembali kepada masing-masing. Itu berarti. Zoom itu bisa ya. Jadi Zoom itu bisa di-recording, Pak. Bagi yang membuat bisa. Dicoba kalau tidak percaya. Bisa. Pasti kendala teknisnya di situ. Siap. Ya. Gampang, ayo belajar bareng. Saya juga belum maksimal, juga masih belajar tuh Pak. Bodoh aja kalau sampai ya. Cuma saya dapat ilmu lebih dulu gitu aja. Pada dasarnya. Sakit ilmu gitu loh. Saya kan punya kewajiban menyampaikan saja. Ya. Jadi untuk teknis, yo ayo dipikir dewi-dewi. Karena kendala panjenengan dengan saya juga berbeda. Gitu loh. Yang penting satu, ayo kita berusaha untuk merubah mindset kita bahwasanya hari ini adalah harus berbeda dari hari yang kemarin. Gitu. Ya ayo bareng-bareng dipikir dewi-dewi. Gitu. Ada lagi? Monggo. Pak Hanif. Dalam, nggih Bu Mami. Monggo Mami. Belajar bersama tapi waktunya tinggal 2 hari loh Pak Hanif. Nggih. Jadi monggo. Gini Bu Mami. Gimana? Pada dasarnya monggo. Itu sama saja Bu Mami. Ya. Jadi ini bukan hal yang baru, Bu Mami. Bukan hal yang baru. Saya ulang lagi, bukan hal yang baru pada dasarnya. Oh begitu, ya. Kita hanya merubah yang dulu penguatan pendidikan karakter. Kan dulu ada Bu Mami Kemandirian, sama halnya, sama, gitu loh. Oh, tidak ada yang berbeda, sama. Sip. Cuma itu tadi, ayo lebih berinovasi. Ayo lebih berinovasi. Betul. Contoh RP ngapunten, saya bukan keminter, saya juga belajar Bu Mami. Saya juga belum bisa apa-apa. RPP itu kalau sudah seperti itu kan enak Bu Mami. Ketika kita menyampaikan, tinggal klik aja medianya sudah muncul. Gitu loh Mami. Kita nggak usah repot-repot boleh. Nggih Pak Hanif. Gitu. Jadi diklik aja apa yang kita sampaikan itu pasti muncul, anak-anak langsung melihat. Gitu loh Mami. Jadi satu mempermudah diri kita sebenarnya, gak bingung otak-atik. Tapi yang paling utama adalah RPP-nya. Karena itu ibarat orang ke sawah, kalau mau macul nggak bawa pacul, ya ngowoh nang sawah Bu Mami. Karena itu alat utama kita dalam bekerja. Ngapunten. Jadi ini tidak hanya untuk hari ini saja, tapi kedepannya terus. Gitu loh Mami. Nggih, napa Bu Mami? Iya, betul. Pak Hanif, untuk melaksanakan bukti tadi itu Pak Hanif nanti ngirim link ya, ngirim apa format RPP, RPL dan lain-lain. Jadi RPP diberikan teman-teman. Karena itu di RPP itu ibarat RPP itu kan gini Bu Mami, ibarat piring. Yeah. Di situ ada nasi, ada lauk pauk, ya ada sambelnya. Kayak apa cara enake? Maka RPP itu adalah, makanya saya bilang alat Bu Mami, alat untuk mencangkul. Di situ ada medianya, ada bahannya apa, ada langkah-langkah pembelajarannya. Gitu loh Bu Mami. Nanti saya kirim contohnya ke grup, saya kirim setelah ini, setelah pembelajaran ini. Coba ditelaah bareng-bareng, saya berikan. Gitu loh Bu Mami. Yang RPP terutama Pak Hanif ya, RPP-nya. Ya. RPP yang tadi bisa di-share lagi pasti, ya. Pasti tak share. Kemarin saya tak share kok. Ya, yang ini. Jadi di situ Bu Mami. Misalnya sama contoh video tadi
Dikirimkan teman bisa Pak nih? Tinggal ngeklik Contoh Pak, Bu video Mami. yang Bu Mami, tak kirimkan semuanya. Oh. Tidak hanya satu, semuanya. Oh, ya sip. Ambil kabeh aku. Sip. Aku ya butuh, tapi kan harus diberikan ke orang lain. Kita nggak boleh pelit dengan ilmu, Bu Mami. Oh iya. Alhamdulillah. Tak beri ya, Pak semuanya. Nip, sip. Yang Setuju, penting, setuju. ayo bareng-bareng mau merubah mindset kita. Karena ini satu, ngapunten Bu Mami, ini Iya, Pak. betul-betul dipantau Kadis Betul, Teknik, betul. GTK, dari Pak Pomo langsung. Karena kita ini juga pelet project Betul. Bu Mami Surabaya, gitu loh. Betul. Jadi seperti itu. Saya juga sama dengan panjenengan, besok juga melakukan presentasi di hadapan murid, gitu loh. Oke, ada pertanyaan iya. lagi? Oke. Sebentar Pak Nip. Nggih. Yang saya pernah nyenengan kirimi bahwa kita dikritik oleh dinas, Oh, nggih. laporan si Agusnya Pelaporan, nggih. menurun, itu bagaimana? Monggo. Nanti jelaskan. Nanti saya share di grup aja Bu Mami nggih. Karena ini Oh, terekam, ngaten. saya lapor ke dinas ini video ini. Jadi saya share ke grup aja. Oh, ngaten. Nggih. Karena Boleh, hubungan boleh. dengan etik Bu Mami nggih, ngapunten. Biar nanti saya share di grup aja Bu Mami nggih. Saya Oh, share ke grup, nggih. begitu. Nggih. Enggak, mungkin maksud saya juga akan mengingatkan teman-teman bahwa laporannya di si Agus tolong ditingkatkan. Ya, tidak intinya hanya mengirim nggih. foto saja. Jadi intinya begini Bu Mami ya. Jadi pelaporan si Agus yang di akhir itu, satu, ada fotonya, ada foto kegiatannya, ada link materinya. Kata Dispendik ojo mampang untuk tok, gitu loh. Jadi hanya foto selfie, isinya tidak ada. Terus buat apa link materi itu, gitu loh. Jadi banyak beberapa sekolah yang dikritik, gitu loh Mami. Ayolah, mumpung nanti kasihan Bu Mami juga, ketika nanti ketahuan juga yang kena kan pemangku jabatan Bu Mami. Gitu loh. Iya, iya. Dan kita Iya, semua juga Bapak kena, Ibu. gitu loh. Nggih. Dan iya, saya juga pernah mendapatkan dari Bu Mami S. Nggih. Kalau misalnya gurunya itu sudah mulai menurun apa itu, ya selain saya juga dipanggil, tapi gurunya yang bersangkutan juga dipanggil sendiri sama Bu Mami. Iya, nggih Bu Mami sama nanti. Jadi itu saya pernah mendapatkan Zoom dengan Bu Mami mengatakan seperti itu. Kalau pembelajaran sudah mulai menurun di guru-guru, nanti kelihatan dari dinas, apalagi yang bisa dipantau. Nggih. Itu nanti yang dipanggil langsung, gurunya langsung juga dipanggil. Iya. Nggih. Dan Bapak Ibu semua, ayo kita tingkatkan. Oke. Sama juga dengan ini Bu Monggo Mami. Pak Anip, langsung. Sama juga dengan ini Bu Mami. Oh, ngaten. Jadi ini dipantau secara langsung karena kita juga pelet project pusat Bu Mami, gitu loh. Jadi kita ini jadi percontohan. Surabaya adalah barometer pendidikan Indonesia dan Jakarta. Nah, makanya ayo belajar bareng-bareng. Intinya kita itu satu. Ya. Semuanya itu mudah Bu Mami kalau ada kemauan. Makanya harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. 4 poin ini yang harus menjadi power langkah kita dalam bekerja. Tanpa 4 ini, saya jamin kepentingan pribadi yang akan berjalan daripada kepentingan ini. Jadi kewajiban, jadi kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. 4 poin ini yang harus kita kerjakan. Betul. Menurut saya seperti itu Mami. Nggih Pak Anip. Ada lagi, monggo. Iya. Sebelum semangat teman-teman. Saya tutup. Ya, sabar nggih. Semua ada berkahnya, insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Mungkin Pak ada Anip. lagi. Monggo. Ada lagi, kalau tidak saya tutup dan saya kirim Pak Anip. materi. Nggih. Pak Anip. Iya. Iya, Pak. Pak Ilmi, nggih, monggo. Dengar suara saya, Pak? Iya, dengar. Oh iya. Dengar, Pak Ilmi dengar. Untuk pengumpulan tugas itu hari Sabtu, nanti teknis pengumpulan tugasnya bagaimana ya Pak ya? Di sana nanti di grup, nanti saya beri di grup Pak. Jadi di situ ada nama guru, materi pembelajarannya apa, ya,
tema berapa, subtema berapa, kemudian link share di YouTube-nya. Jadi link share berarti di YouTube akun masing-masing ya, Pak? Iya, link share di masing-masing. Dan link RPP-nya, Pak, jangan lupa link RPP-nya. Nanti ditaruh di Google Drive saja, Pak. Oh iya. Iya, di Google Drive saja, ya. Jadi ya untuk kalau, apa, Pak? terus Ya. untuk videonya, Pak. Nggih. Iya, videonya. Untuk videonya kalau saya lihat dari jenengan tadi ambil di YouTube bisa atau videonya membuat sendiri, Pak? Gini, Pak. Untuk lebih bagusnya ya, membuat video dulu baru diedit, diupload ke YouTube. Jadi kita melakukan pembelajaran dengan anak ya. Dengan anak itu silakan itu di videonya diedit ya. Mungkin apa, tema berapa, covernya itu baru diupload ke YouTube-nya, Pak. Membuat sendiri ya Pak Anip ya videonya. Nggih, Bu Mami. Bukan ambil dari YouTube ya Pak Anip? Bukan. Jadi pembelajaran kita sendiri yang direkam. Pembelajaran diri kita yang direkam. Buat sendiri. Oke, buat sendiri. Yang buat sendiri. Nanti dikirim ke saya linknya. Diupload di YouTube dulu, diambil linknya, dikirim ke saya. Nanti ada tak kasih tabelnya, Pak, di situ. Nanti kan dikasih Pak Anip tabel baru diberitahu nggih. Nggih, nanti ada tabel. Insya Allah. Jadi link yang jenengan Insya Allah guru kirim. kandangan 2. Saya yakin mampu, Bu Mami. Guru Kalau kandangan ada 2 kemauan. pinter-pinter. Semangat kabeh. Saya yakin guru kandangan 2 pinter-pinter kok. Iya, Sip. saya yakin. Yang penting semangat gitu aja. Saya yakin bisa. Oke. Semangat barokallah, nggih. Nggih. Mungkin. Terima kasih Pak Anip. Terima Oke, kasih sami-sami, Bu Mami. Pak. Ada yang Terima lain? kasih Pak Ilmi, sami-sami. Wonten melih? Monggo ada yang lain? Jadi semangat ya teman-teman, Bapak Ibu guru, besok Sabtu mengumpulkan semua video pembelajaran Pancasila yang di-link ke YouTube. Ngaten nggih Pak Anip? Nggih, leres Bu Mami, leres Bu Mami. Alhamdulillah. Saya doakan dari sini semuanya sukses. Amin, amin, amin. Amin, Saya juga amin. belajar Bu Mami, sama-sama belajar. Karena saya juga praktek seperti panjenengan Nggih. semuanya. Saya tidak hanya Nggih, menyuruh, Pak Anip. saya juga mempraktekkan diri saya juga Bu Mami, gitu loh. Seperti itu. Nggih Pak Anip. Nek nyuruh tok, Semoga ngomong tok kan sukses. jargoni Bu. Pinter ngujar ra iso nglakoni gitu. Tapi saya juga praktek Bu. Nggih. Sama. Ngapunten. Saya juga belajar, sama-sama belajar. Nggih Pak Anip, nggih. Mungkin ada yang lain sebelum Monggo. saya tutup, terus saya kirim linknya. Bu Yeti, Bu Yeti, ada yang ditonyokan? ditanya itu. Ampun. Sampun Bu, wis kewarken jarene. Kinten-kinten cukup napa Bu Mami? Mungkin ada tambahan dari panjenengan? Monggo, kalau enggak ada yang bertanya, cukup. Cukup nggih? Kalau Cukup, kalau cukup. sudah cukup, saya akhiri nggih. Ya betul. Apa Bu Yeti? Enek pertanyaan ta? Enggak ada? Ini ada yang Sepertinya ada Pak yang Ndak, anu, Pak Pak Anip. Anip, sepertinya ini Bu Yati dan teman-teman termasuk saya, ini kayaknya kalau materi dari jenengan ini sudah cukup. Cuman yang tidak cukupnya kita membuat pembelajaran secara online tadi untuk dalam di YouTube itu tadi link itu yang kayaknya tidak cukup waktunya karena kan hanya 2 hari kita harus melangkah ke depan. Lho saya ya mau sedina padha wae. Jadi gak sama, podo. Apa yang jenengan alami sama dengan apa yang saya alami. Jadi tidak ada bedanya. Sama. Podo wae. Dan ini juga dialami semua. Ilmunya yang beda, Pak. Ilmunya yang beda. Podo wae. Semua itu kan kembali kepada person kita.
Ya. Wis ayo dicoba ae, iso gak iso ketemu engko satu ngono lho, Rek. Iya, mumpung ada. Yes, semangat. Yes. Harap ae mana dicoba. Api LS. Siap, Komandan. Yang penting satu, ada kemauan. Wis dicoba meneh. Api LS apa jare meneh. Iya. Yang penting satu, ada Paling sing ngerti Pak Hanif tok iki. urusan baik dan tidak. Aku Yang pucuknya penting nggak kan sudah video. usaha, gitu loh. Ada pembuktian Pak Hanif dari kita pucuknya ada buat usaha. video nggak bisa sama sekali. Apa, Mami? Tutut. Apa Bu Tutut? Pucuknya membuat video nggak bisa belas itu ya apa? Loh, kok takut aku? Itu kembali Kaget kepada pucuk, Tutut. person mamaku saya. Dorong Bu Tutut wis putus asa. Kalau kena sayang nih, lo kena sayang. Mas Fahmi, langsung ditarik Mas Fahmi. Bu Tutut iku tarif penae. Di Zoom itu Bu, di Zoom. Bisa merekam kok, Zoom sampai bisa merekam video. Dicoba. Di Zoom sampai itu langsung Tutut, bisa. semangat. Lihatlah wajahku. Cantik. Ngoleng. Mungkin Ayo. ada yang lain. Kita cukup. Kalau tidak ada saya Lebih dari cukup. Bu Mami, nggih. Nggih. Koyoke iki wetenge pules sih. Coba meneh langsung. Di lost meneh. Saya tutup. Nggih, monggo Pak Nanti Hanif. saya kirim Monggo linknya, Bu. silakan. Nggih. Nggih, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapat manfaat, mendapat maslahat, diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan kewajiban dan Amin, amal amin ini ya dengan Rabbal alamin. sebaik-baiknya. Kita tutup Amin, pertemuan amin. webinar pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Apunten alamin. sanget. Apunten. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Atur nuwun Pak Hanif. Kalau kawo.